Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita cari cara yang berbeda untuk mendalami puasa kita. Kita coba jelajahi ya gagasan-gagasannya para filosof sepanjang sejarah tentang puasa. Tidak hanya yang muslim, kita cari aneka filosof siapa saja, pelan-pelan. Kita coba. Pertama, kita temui mbahnya para filosof yang kita kenal, Plato. Plato ini suatu ketika pernah menyatakan, aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi Plato ini filosof besar, orang pinter di masa lalu yang jasanya banyak untuk kehidupan intelektual manusia di bumi. Di antara strategi beliau agar tetap sehat fisik dan mentalnya itu jalannya puasa. Ya meskipun zaman Plato pastinya surat Al-Baqarah itu belum turun. Tapi kan ya kama kutiba alal ladzina min qablikum, umat-umat terdahulu ternyata juga puasa. Kata Plato, mental dan fisik itu sehat kalau aku puasa. Dia jadi lebih efisien. Ini berarti teman-teman juga yang merasa mentalnya sedang drop, terganggu, ada banyak masalah, boleh diobati dengan puasa. Ada lagi kalimat agak panjang ini dari filosof abad tengah, dari tradisi skolastik, Santo Agustinus. Kalau ini ya seperti yang kita jelaskan tadi, ini seperti Imam Ghazali cara beliau menjelaskan puasa. Kata beliau begini, puasa itu membersihkan jiwa, meningkatkan pikiran, menspiritualkan yang fisik, menumbuhkan rasa sesal dan kerendahan hati, menyingkirkan hambatan nafsu, memadamkan api ketamaan, dan menyalakan cahaya sejati kesucian. Wah, ini manfaatnya lengkap ya. Lahir, batin, spiritual. Pikiran jadi jernih, jiwa jadi bersih. Yang fisik jadi spiritual. Mengapa yang fisik jadi spiritual? Ya, saat puasa diri kita ini kan kita ajak menspiritual. Kita ajak fokus pada Allah saja. Nah, namanya menspiritual, mengikuti kehendaknya Allah, menghadirkan Allah dalam diri. Ini namanya menspiritualkan yang fisik. Kemudian menumbuhkan kerendahan hati, menyingkirkan, menyisihkan hawa nafsu. Yang kalau di kita kan diilustrasikan dengan setan-setan itu tangannya diborgol. Kenapa? Karena puasa itu membuat hawa nafsu kita tersingkir. Memadamkan api ketamaan, kemudian menyalakan cahaya kesucian dalam diri kita. Ini Agustinus. Ada lagi ini filosof Dante Alighieri. Ini beliau ini yang nulis novel populer sekali. Ceritanya sangat kontroversial yang judulnya Komedi Ketuhanan, Divina Commedia. Dante ini dalam novel itu ada satu kalimat yang menurut saya menarik. Kata beliau, puasa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Nah, ini bisa diuraikan panjang, ini boleh pakai ilustrasinya Mahatma Gandhi tadi dengan perjuangannya dan lain sebagainya. Jadi puasa itu punya power, tidak sekedar sifatnya pasif, meskipun isinya serba tidak. Tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Orang kalau sedih itu kan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak terfikir sebelumnya, tapi puasa punya kekuatan lebih dahsyat dari itu. Paling tidak orang sedih itu kalau kecenderungannya tidak terkontrol sehingga kadang-kadang melakukan hal yang nanti disesali.
Sementara orang puasa itu diawali dari kontrol diri. Sama-sama powerful, tapi puasa lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Kemudian ada juga kalimat dari Paracelsus. Paracelsus ini dokter, astrolog, ahli okultisme, ahli kimia, kelahiran Swiss. Ini ya lebih populer ilmu pengobatannya beliau yang luar biasa. Katanya Paracelsus, puasa adalah pengobatan terbaik. Dia adalah fisikian, dokter yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata dalam diri kita ada dokternya, apa? Puasa. Itu Paracelsus yang bicara ini. Kalau yang ngomong, kadang-kadang kita itu kan agak genit. Kalau yang ngomong para ulama kita, kadang kita nganggapnya, itu dogmatis, itu tradisional. Ini yang ngomong dokter, ahli astrologi, ahli kimia. Kemudian jangan lupa Benjamin Franklin yang sering disebut sebagai bapak pendirinya Amerika Serikat yang kita kenal sekarang. Katanya Franklin, obat terbaik itu ada 2, yaitu istirahat dan puasa. Ini Benjamin Franklin ya yang bicara. Nah, ya nggak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah ngerti mengapa kok istirahat dan puasa itu jadi obat terbaik. Ini lebih menarik. Fyodor Dostoyevsky. Ini filosof eksistensialis sejajar dengan Sartre dan kawan-kawan, asal Rusia. Kapan-kapan kita bahas beliau. Nah, kata beliau menarik. Beliau bilang begini, ketaatan, puasa, dan doa itu sering ditertawakan. Padahal hanya melalui hal tersebut terdapat jalan untuk kebebasan sejati. Aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku, dan kuhukum ia dengan kepatuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Dostoyevsky. Jadi, kata beliau, mungkin orang-orang hari ini, orang-orang modern yang baru mengalami renaisan, menertawakan kepatuhan pada agama, menertawakan puasa, menertawakan doa. Padahal menurut Dostoyevsky, ketaatan, puasa, dan doa itu bisa menjadi jalan bagi kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati ini kan yang diimpikan oleh para filosof eksistensialis. Katanya Dostoyevsky, untuk menemukan kebebasan sejati itu, aku memotong keinginan tak terkendali dan tidak penting. Jadi justru kebebasan itu akan ketemu tidak dengan mengumbar keinginan, tapi dengan membatasi keinginan. Termasuk membuang keinginan yang tidak penting. Kemudian aku tundukkan kesombongan dan ketamaanku. Jadi mengalahkan sombong dan tamak. Orang yang sombong dan tamak tidak akan menemukan kebebasan sejati, karena justru dia akan dibelenggu oleh kesombongan dan ketamaannya. Dan kuhukum dia dengan kepatuhan. Jadi untuk menundukkan kesombongan, ketamaan itu jalannya ya patuh, taat. Dan dengan pertolongan Tuhan aku mencapai kemerdekaan jiwa dan kenikmatan spiritual. Nah, ini Fyodor Dostoyevsky. Ada lagi Hermann Hesse. Beliau ini penyair, novelis, spiritualis dari Jerman. Beliau mengatakan begini, setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya kalau ia mampu berpikir
kalau ia mampu menunggu dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif. Daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa. Berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Nah ini Hermann Hesse. Oh ini para intelektual besar ternyata juga menyarankan puasa. Apalagi tokoh kita minggu lalu, Mahatma Gandhi. Ini saya bawa beberapa quotes dari Mahatma Gandhi yang berhubungan dengan puasa. Misalnya ini, agamaku mengajarkan kepadaku bahwa kapanpun muncul tekanan yang tak dapat disingkirkan sendiri, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Jadi ini sarannya Gandhi. Dia bilang agamaku, karena beliau agamanya Hindu. Ternyata memang tradisi puasa itu ada di semua agama dan juga ada di semua umat masa lalu. Katanya Gandhi, agamaku mengajarkan kalau ada tekanan, mungkin teman-teman sedang stres apa, galau apa, punya problem apa yang tidak bisa disingkirkan sendiri. Jalannya apa? Ya berpuasa dan berdoa. Jadi ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Masih banyak kalimat-kalimat yang lain dari beliau, tapi kapan-kapan saja kita bahas per tokoh. Masing-masing tokoh ini kita bahas panjang lebar bagaimana pandangannya tentang puasa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.